Selamat pagi teman-teman saya yang ganteng-ganteng. Pagi mas ya. Bangun tidur, Itu terus mandi, Tidak lupa sarapan. sarapan. Anda sarapan. Sarapan jam 11. Digabung siang. Oke, untuk ini perkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Mairah Mawidarto. Saya dari Surabaya di Naragung. Saya Aliani Aziz Putra Hafidharis. saya Muhammad Dendi Setiawan. Ya, di sini kami akan berbicara santai-santai saja. Ya, sharing-sharing aja mas. Sharing aja lah mengenai topik yang akan kita bicarakan ini. Ya. Sebelumnya kami ini informasi dari media sosial yang banyak tersebar. Ya. Disclaimer dulu ini, kita bisa aja salah. Jadi maaf. Jika ada tutur kata yang tidak sesuai dengan real yang ada di sana dengan berita aslinya, Jangan maaf. spam komen. Komentar dengan aktifkan mas. Maaf kalau saya komen. Langsung masuk ke topik pada pagi hari ini. Jadi kita akan membicarakan suatu hal yang menjadi kontroversi akhir-akhir ini, yaitu Piala Dunia di Qatar. Wah, menarik sekali itu mas ya. Di balik keindahan sepak bola Qatar, keramaiannya Qatar, banyak kontroversi di baliknya itu. Bahkan banyak bekas film. Betul sekali. Dimulai dengan banyaknya pertandingan yang di luar ekspektasi para penonton. Wah, Oh iya itu mas. banget. Untuk kontroversinya dari pertandingan itu apa aja ya? Bukan kontroversi sih, lebih ke keajaiban sih. Oh ya, Iya, keajaiban. keajaiban. Betul sekali. Yang merugikan beberapa orang. Sudah dilarang agama, malah dilakukan itu. Tapi menyesal itu. Berjudi di negara muslim. Wah, salah satu nih gue. Oke, untuk pertandingan ini gimana ya? Ya. Yang saya amati kemarin ya, pada saat menonton Piala Dunia antara Argentina melawan Arab Saudi. Itu Argentina tuh kalah. Skornya sama Arab Saudi 1-2. Ya. Yang saya amati itu pada saat awal pertandingan ya, Argentina tuh mainnya tuh terlalu menekan, agak menekan sih, agak menekan, ya memaksakan pemain Arab Saudi. Jadi pemainnya tuh kayak agak kesusu, tapi nggak kesusu banget. Pas baru menit awal ya itu ya, selang menit ke 1 menit lah, itu Lionel Messi itu sudah memiliki peluang untuk menggolkan ke gawang Arab Saudi, tapi ditepis oleh Keeper Muhammad Al-Wais. Nah, selanjutnya peluang yang kedua itu berhasil dimasukkan ke gawang Arab Saudi oleh Lionel Messi melalui penalti. Bukan masih 1-0 berpihak pada Argentina. Nah, pada saat babak kedua itu Arab Saudi mulai bangkit ya. Gol pertama itu dicetak oleh pemain Arab Saudi melalui pada babak 2 menit ketiga. Itu membuat Argentina itu agak kesulitan sih, karena skornya imbang 1-1. Nak mental. Ya mungkin itu salah satunya. Nah, selang 50 menit gol berarti dicetak lagi oleh Arab Saudi. Salim itu kaptennya Iya. Arab. Kedudukan berbalik. Bukan Salim gini. Itu kan dipegang oleh Arab Saudi. Nah, itu kan membuat pelatih Argentina kan merasa khawatir loh ya. Terancam lah. Nah, Ya. terancam. Jadi memasukkan itu 3 pemain Argentina untuk masuk menggantikan itu. Intinya dia membuat keputusan yang terburu-buru lah ya. Tapi itu ya, 3 orang itu yang masuk ke pergantian pemain. Nah, Itu sepertinya gak menghasilkan apa-apa sih sebenarnya sih. Gak berpengaruh berat. nggak terlalu berpengaruh. Tapi yang banyak dimunculkan di media sosial, TikTok, IG, kerennya pas jeda babak pertama di locker room Arab, pelatih Arab itu motivasi
jadikan Messi itu sebagai musuh bukan sebagai bintang. Nah, pemain Arab semakin darahnya naik semua, menggedu-gedu, apalagi banyak penontonnya pakai jubah putih-putih kan, yang didominasi dominasi supporter Arab itu keren itu, sampai jadi trending topik panas di seluruh dunia, apalagi supporter Arab yang tingkahnya lucu-lucu. Where is Messi, where is Messi. Nanti nggak bisa sombong. Kenapa negara Islam sombong? Aneh sekali. Ya selain di keunikan banyaknya pertandingan yang susah ditebak ya, di baliknya itu banyak kisah-kisah pilu atau kejadian yang tidak menyenangkan. Bahkan sebelum Piala Dunia itu banyak supporter kayak supporter Borussia Dortmund, Bayern Munchen itu membentangkan tulisan boykot Qatar 2022. Soalnya katanya itu banyak korban jiwa saat pembangunan stadion. Ah, Oh sih mas, aku lihat di berita ya gitu mas. ya, Banyak banget memakan berita. juga. Nah itu awal mulanya itu ada berita yang dikonfirmasi oleh Qatarnya sendiri, katanya itu sekitar 400 sampai 500 orang korban. Jadi 400 sampai 500. Iya, 400 sampai 500. Parah. Nah ditambah lagi itu namanya berita kan mencari uang ya, mencari titel yang menarik buat orang-orang. Nah Cari engagement lah. ya, Nah, dilebihkan tuh katanya sampai 6.500 orang meninggal dunia. Wah. Ya itu hoax. Yang 5.000 itu Ya, hoax. ya, ternyata itu dari sumbernya itu penyebabnya dari Qatar mengatakan bahwa 6.500 korban jiwa itu termasuk korban dalam 10 tahun Qatarnya di Qatar. Makanya Yo kan emang Dari- itu mas, iya. emang pembangunannya 2010 kan. jadi di akumulasi kafe ya gitu. maksudnya dari bukan cuma pembangunan Qatar, cuman pembangunan kayak orang yang mati karena penyakit atau kecelakaan dihitung semua Oh. terakumulasi selama 10 tahun. Tapi dikait-kaitkan oleh Piala Pembangunan Dunia. stadionnya. Di pembangunan stadionnya. Karena Makanya Qatar itu kan apa namanya, ukuran stadion ya waktu ditunjuk jadi kepala Tuan rumah. Piala Dunia. Banyak pengamat olahraga itu bilang kalau Qatar itu belum siap, karena tahu sendiri sejak sejarah Piala Dunia kan mesti negara-negara yang besar yang Iya. dibuat Piala Dunia kayak Afrika Selatan, Brasil, Amerika. Terus kalau negara kecil biasanya digabung dua, kayak 2002 kalau nggak salah Korea Jepang, jadinya Korea cuma dibagi satu dua. ya? Nah ini Qatar, karena banyak yang bilang kalau Qatar punya uang, jadi FIFA ya mau-mau aja gitu. menang di Nah, menang duit ya, mau nggak mau akhirnya FIFA tergoda, paksakan sama Qatar. Beritanya seperti itu. Nah, Nah, kita nggak tahu nah akhirnya media-media emang suka lebih-lebihkan. selain masalah kepiluan tadi ya, ada juga masalah tentang minuman keras ya atau bir. Biasanya kan dinikmati sambil nonton bola. Ya. Nah, tapi ini tuh karena ya namanya Qatar negara Islam, ya otomatis kan nggak boleh ya. Menghormati lah mas. Nah, Hormati lah harusnya. Nah, karena FIFA nggak mau kerja sama Qatar yang menghasilkan uang itu berakhir ya, makanya ambil keputusan untuk melarang penjualan bir di stadion. Karena dasarnya itu kalau di Qatar pemerintahnya sepakat kalau menjual minuman keras itu dipenjara selama 3 tahun, dapat ancaman pidana. Dan tapi ya namanya orang ya pasti dia maunya menunjukkan kayak minuman Minuman. kerasnya dijual belikan secara diam-diam itu masih Wow. banyak. Banyak beli mas. Ya pastinya kan tetap Iya. orang luar negeri Nonton. pinginnya. Kayak botol. Kayak pertandingan pembuka itu yang Qatar lawan Ekuador. Nah, supporternya Ekuador pas menit-menit akhir itu kayak protes ke pihak Qatar, kayak nyanyi mana minumannya gitu. Padahal baru
pertandingan pembuka. Itu lempar aja air zam-zam. Langsung Langsung selesai. login tuh Mas. Langsung mualaf. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya nih Mas, saya kan sebagai anak teknik bangunan, saya kan lekat dengan bangunan ya. Nah, itu tuh, Rencana anggaran iya. nah, rencana agak kok rencana itu biaya pembangunan mobil di kata tuh sampai berapa ya Mas? Katanya tuh berapa digit banyak gitu ya. Dikatakan itu ribuan triliun ya Mas. Parah. Salah satu biaya terbesar dalam dunia katanya. Yang terakhir tuh yang saya lihat kemarin tuh di Brasil ya pembangunannya tuh pembangunannya 194 kalau nggak salah. Triliun Iya. Nggak sampai angka. sampai ribuan Itu ya? triliun ya. Negara minyak soalnya. Kaya. Sumber ya. Kaya. Tapi ada di sini stadion yang mau dihancur apa? Bongkar. Ya dibongkar. Karena ada satu stadion yang bongkar pasangan. Kapan ya? Pertandingan kapan itu besok atau kapan pertandingan terakhir buat stadion itu yang dibuat dari kontainer. Jadi Oh, bisa stadion kontainer itu Mas. nah, bisa dibongkar pasang itu. Inovasi baru. Nah, Dan mungkin biayanya lebih murah mungkin kalau pakai Oh, kontainer. jelas, Pastinya. jelas. Ya mungkin buat menutupi interiornya yang super mewah mungkin. Nah. Sama promosinya mungkin. Promosinya kan wah banget itu. Wah, yang punya Qatar tapi kayaknya agak sepi lah. Jadi banget. Oke, untuk ini tadi berapa ya? Oh, kalau dari sumbernya itu sekitar 200 miliar dolar ya. Kalau dirupiahkan tuh sekitar 300 triliun rupiah. 3.000 triliun rupiah kan. 3.000 triliun rupiah itu kalau di Indonesia utangnya lunas. Lunas tuh Mas. saya nggak ikut-ikut. Nah, untuk masalah yang paling kontroversial ini yang paling terkenal ya di Biaya Negara, karena Biaya Negara itu masih mendukung kegiatan ini ya. Salah satunya kegiatannya itu kegiatan apa? Kumpulan sih. Kayak Eh, kebebasan berekspresi. Oh, betul. tentang LGBT ya, atau Promosi percintaan LGBT. sesama jenis. Kaum Sodom Ini eksis lagi ya Mas. eksis lagi nih. Yang mungkin apa ya namanya ya, terkenal dengan bendera pelanginya ya. Nah, itu gimana? Untuk ini mungkin kontroversi paling sering dibicarakan mungkin ya mengenai masalah promosi LGBT di Piala Dunia Qatar ini. Memang Qatar kan memang negara muslim ya. Untuk LGBT itu di hukum mereka itu disebut apa ya, macam kriminal jadi LGBT itu. Ya itu bisa dipenjara sampai 3 tahun. Kalau saya baca di berita tadi. Makanya Qatar itu kayak melarang keras mengenai promosi LGBT ini di Piala Dunia. Dan karena tindakan Qatar itu banyak sekali kritik-kritik dari negara Eropa yang mendukung LGBT ini, promosi LGBT terutama. Negara-negara itu contohnya 3 negara sih yang sangat speak up, sangat keras mengenai masalah ini, yaitu Jerman, Inggris, sama Denmark. Nah, katanya tuh 3 negara itu kayak bersikukuh ingin memunculkan LGBT dalam pertandingan ya. Bahkan kalau nggak mau mereka mengancam akan keluar dari FIFA. Ya, Nah, tapi pada hasil akhirnya sekarang FIFA menyetujui LGBT-nya. FIFA menyetujui. Ya, karena ya memang ancaman aja. Karena kaum LGBT itu kan Banyak sekali, biayanya ya. besar lah mereka, jadi FIFA mungkin berpikir ya nggak tahu Tapi ya biaya-biaya iya. kayak begitu. Tapi menurut Mas Mase ini ya, apakah tindakan Eropa itu benar atau salah, atau sewajarnya dilakukan atau enggak ya, untuk mengenai promosi LGBT? Jelasnya salah. Iya. Salah. Itu kan sebagai negara muslim kan seharusnya menghormati lah
Ya, pada dasarnya itu kan mereka tamu ya, harusnya kan menghormati tuan rumah ya. Kalau tuan rumahnya di negara Islam ya, hormati agama Islam. Sama kayak masalah bir tadi ya. Iya. Iya. Iya sih. Ya apa selanjutnya Piala Dunia selanjutnya kan di Amerika sama Kanada. Ya. Pasti itu ya nggak dilarang kayak bir LGBT kan udah bebas mau ngapain aja. Ya semua kan tergantung sama kultur negaranya yang harus Iya. kita. Tuan rumah ya Mas. Harus menghormati tuan rumah ya intinya. Oke. Piala Dunia tuh yang nonton kan banyak banget ya. Iya. Hampir seluruh dunia, emang seluruh dunia. Emang seluruh dunia lah. Ada juga yang di TV Mas. Pasti nggak jauh dari kata kerusuhan. Nah, Ya. tapi keren loh kayak kemarin gini yang di kereta Qatar itu ada fans Argentina 2 dikelilingi supporter Arab. Nah, supporter Argentina 2 ini diceng-cengin sama Arab tapi dibalasnya santai, dibalas dengan guyonan. Kan mereka tahu kalau sepak bola hanya sekedar olahraga dan permainan. Jadi tidak ada kekerasan gitu Tidak ya. ada. Tidak seperti di negeri wabah. Setelah pertandingan jadi kawan. Nah itu saling caci maki tapi akhirnya ya biasa saja kan mereka sudah sadar bahwa semua itu hanya gitu. Bedanya kalau dijelaskan Di sama Indonesia itu bisa seperti itu apa enggak ya? bisa Bisa. bisa tapi untuk supporter yang di kaum atas kayak kepalanya terus orang-orang yang bisa diajak berdamai. Intelektualnya tinggi. Nah, kalau yang supporter yang susah diatur, terlalu fanatik, bahkan katanya kan ada kata-kata sepak bola melebihi logika, terus sepak bola adalah agama kedua, itu nggak sulit. Ya mereka itu aslinya bisa, cuma pasti ada 1-2 orang yang memprovokasi kalau Oknum lah. oknum ya, oknum. Yang bertanggung jawab lah ini. Nah, Itu oknumnya kalau nembung satu jadi partai perubahan. Mungkin bisa nyalonin presiden ya. Mungkin banyaknya. contoh yang kemarin di kasus Kanjuruhan itu, Nah, aslinya itu pertandingan itu damai loh. Cuma ada salah satu orang, satu itu turun ke lapangan. Lah itu sama apa ya kalau pemimpin supporter namanya Capo. Nah itu udah disuruh nggak boleh keluar tapi dia Nekat, keluar nekat. Nekat. untuk Qatar nggak jaga air mata. Lemparnya langsung sam-sam. Wah. Nah, Ya aslinya itu banyak banget kontroversi di Piala Dunia itu, cuma ya yang tersebar di media yang paling banyak ya yang kita ketahui ya kayak gitu-gitu tadi. Aslinya banyak banget itu. ini kalau dibicarain nggak bisa habis ini. Nah, Iya. bisa meledak kameranya. Iya. Nah kan soalnya kan Panas ini. Belum sarapan juga. PP sarapan. Mic crack, dompet. iya. Ya. Itulah ya. Sampai sini dulu pembahasan tentang Piala Dunia kami. Bisa jadi tahun depan kita bahas lagi Piala Dunia basket atau badminton. Mungkin Indonesia Kalau di India ya karambol. dunia karambol. Ya doakan saja tahun depan Indonesia Piala Dunia bisa membanggakan di kan Indonesia tuan rumah kan U20 itu. Semoga saja nasibnya tidak seperti Qatar yang pulang lebih dulu tidak lolos fase grup. Doakan yang terbaik aja buat timnas kita. Amin. Maju sepak bola Indonesia. Ya dari kami sekian. Saya Dinar Agung. Saya Mai Rahmawi Berto. Oh, saya Aziz. Saya Adib Mendiawan. Dari Tembalang, Semarang, kami mengucapkan terima kasih. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.